baru tertarik untuk belajar Islam gimana apanya? Jadi itu yang tadi saya bilang ya, kok naik turun ya. Jadi naik turun, kadang saya merasa kayaknya benar nggak sih yang saya pikir, kalau ternyata benar Yesus Tuhan itu gimana? Atau kalau ternyata benar memang agama Katolik atau Kristen itu yang benar gimana? Saya sempat mikir gitu ya, sempat naik turun juga. Nah, semakin intens itu kurang lebih ada setahun belakangan ini, saya sering nonton video Kodondi, bahkan yang beberapa yang saya suka itu saya ulang. Punya dokter Clarissa Grani juga saya ulang tuh mungkin udah 5 kali ya. Waduh, sampai 5 kali. Iya, dan setiap kali saya redup, istilahnya redup gitu, yang saya nonton punya dokter Clarissa sama Christine. Karena yang menurut saya masuk akal itu kok. Seperti itu, dan pengetahuan tentang agama mereka tidak bisa dibilang kurang ya. Mereka pengetahuan agamanya juga. Yang satu pendeta, mantan pendeta, yang satu istri dari pendeta, mantan istri, seperti itu. Jadi saya pikir nggak mungkin lah mereka agamanya tuh kurang istilahnya. Kurang apa dogmanya gitu? Atau kurang apa doktrinnya gitu? Di Twitter pun dokter Clarissa saya lihat yang di Twitter lamanya sering tulis kutipan ayat-ayat Alkitab. Terus saya coba lihat foto profilnya, saya samain sama foto sudah berhijab. Iya, ini. Sampai saya cari suaminya namanya, oh ternyata ada hubungan. Oh ternyata adik kandungnya artis, gitu. Saya bertanya, oh iya benar loh. Nah, sorry tadi sebelum beranjak ke Islamnya, waktu lagi galau gitu, ya menonton ini menonton itu, bagaimana dengan Trinitasnya? Dulu mengalir gitu aja sih kok, jadi nggak ada. Cuma ikut aja gitu Bu? Iya, jadi nggak ada saya harus pahami Trinitas. Cuma saya pikirnya itu adalah 3 pribadi yang beda. Jadi ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Udah gitu. Saya mikirnya gitu. Iya. Pernah dengar nggak? Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi mereka bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Pernah sih dulu. Paham? Enggak. Nggak paham kenapa nggak nanya sama pastornya? Enggak ya, itu nggak berani ya? Iya, nggak berani dan nggak kepikiran sih Bang. Nah, tapi pernah baca Bible kan? Pernah. Ketika Yesus dibaptis, ya, baca kan? Iya. Yesusnya di Sungai Yordan. Iya, ada. Roh Kudus turun dan suara burung merpati. Iya. Ada suara di langit. Iya. Inilah anakku yang kukasihi. Ya. Ada berapa Tuhannya? Ketawa. Ingat tuh, nanti ingat. Ada berapa Tuhannya? Ketika orang melihat 3 muncul bersamaan, bagaimana mau dibilang itu 1 Tuhan? Gitu. Ya kan? Iya sih. Alhamdulillah sekarang sudah bersahadat ya. Alhamdulillah. Nah terus dalam perjalanan itu dengan kakak atau dengan ibu gimana? Ada pembicaraan apa? Tidak ada pembicaraan sama sekali sih Pak. Gak ada? Nggak ada. Nah, terus ketika terbersit untuk mempelajari Islam sampai akhirnya mau masuk Islam itu kapan? Ini bulan apa? Ini Mei. Oh ya, Mei. Tahun lalu kok. Hah, dari tahun lalu? Iya, tahun lalu bulan Juni apa bulan Juli ya? Ini atau Juli tahun lalu? Iya, tahun lalu. Udah bertahun? Ya, jadi yang benar-benar yakin ya kok. Jadi sebelumnya kan mungkin kalau ada teman-teman yang mengenal saya nonton video ini, mungkin mereka pikir, oh karena dia udah pacaran nih, udah hubungannya nih sama teman yang Muslim. Sebenarnya sih dia tidak memaksa saya untuk masuk kok. Ya, dia pun tidak pernah menanyakan kamu kapan mau syahadat atau kapan kamu mau masuk Islam, nggak pernah. Dia nggak pernah nanya. Jadi dia pun nggak bilang apa-apa ya, kamu pelajari, dia nggak pernah bilang seperti itu. Dia biarin saja sesuai yang saya mau. Kalau saya mau belajar ya silahkan, kalau nggak ya udah. Gitu. Tapi saya nggak tahu ya, tiba-tiba kok saya tergerak hati buka lagi YouTube ya, coba lihat Kodondi, lihat nonton lagi, nonton, terus setiap buka media sosial, padahal saya nggak pernah ketik sesuatu yang berhubungan dengan kajian Islam ya, itu muncul tiba-tiba kok. Terus ya
yang memperkuat saya dari YouTube, kemudian beberapa media sosial keluar kajian-kajian dari Ustadz Hadi Hidayat, Oke. terus podcast beberapa dari Kodensu sama Ustadz siapa nih? Khalid. Ustaz Khalid Basalam. Ya betul. Oke. Ustadz Khalid, terus sempat keluar juga Ustadz apa yang mualaf Felix kok? Yao. Ya Felix Yao Oke. juga. Hmm. Saya nggak pernah skip sih, saya baca, saya dengerin. Cuma yang saya skip ya India Miron aja karena terlalu panjang. Oh, udah berat. Iya, tapi kalau kayak Pendeta Gilbert tetap saya dengerin. Oke. Tetap saya dengerin kalau seperti itu. Jadi saya nggak yang dia milih-milih nih yang kajian Islam aja nih, pantesan dia nggak pernah dengar yang Kristen. Enggak, saya tetap dengar yang Kristen gitu, yang Kristen Katolik tetap saya dengar. Cuma yang nggak panjang gitu. Kalau panjang bulat ya saya nggak mau. Iya. Itu aja sih. Kok mulai dari Terus ini sebelum menghubungi studio Gram Mualaf ini, apa yang ada di pikiran Julia untuk akhirnya udahlah saya masuk Islam aja gitu? jadi gini, setelah saya memutuskan untuk saya mau masuk Islam, saya sempat googling kan kok. Oke. Googling, saya cari, ternyata bisa nih di KUA. Di KUA juga bisa gitu kan. Cuma saya pikir kalau di KUA, saya hanya syahadat selesai. Saya pengen di Kodondi, kenapa? Saya pengen lihat yang selama ini saya lihat di YouTube. Benar nggak gitu? Saya pengen lihat yang Kodondi tunjukkan, ini loh ayat sisipan, ini loh ayat tidak asli, seperti itu. Oh gitu. Ya. Jadi kita penasaran gitu. Pengen lihat sendiri dengan mata kepala sendiri gitu ya. Oke. Nih saya keluarin. Ini aduh. Karena kan saya sempat mau ke LAI nggak jadi ya kok. Ya karena. LAI mau ngapain? Mau beli Bible? Ya di sana kan ada museum Bible, perpustakaan Bible ya. Terus saya pikir mungkin ada di sana nih yang dari Koko punya, mungkin ada di sana. Jadi saya bisa lihat nih. Sebelumnya kan saya pikir punya Kodondi asli nggak ya? Gitu. Oh iya ya, nggak asli nih punya Kodondi. Jangan marah ya kok. Enggak lah, santai. Namanya lagi bimbang kan? Iya. Jadi saya pikir asli nggak ya? Iya, Gitu. jangan-jangan tuh Kodondi bikin sendiri tuh katanya. Nah, terus saya bilang sama dia, saya mau ke LAI ya, tapi kapan? Bentar saya cari info dulu. Takutnya saya ke sana saya zonk karena udah jauh, terus saya naik kendaraan umum sendiri, bingung lagi kan? Ya udah. Terus nemu di TikTok ada yang sudah pernah ke sana, saya tanya sama dia. Kak, itu boleh lihat ada Alkitab dari versi lama nggak sama dari versi beberapa negara gitu? Oh ada Kak, dia bilang. Boleh lihat nggak di sana ya? Waduh Kak, kayaknya nggak bisa deh, soalnya itu koleksi pribadi mereka. Dan mereka kunci di satu ruangan, tidak boleh diakses oleh siapapun kecuali mereka sendiri. Oh ya, udah percuma kalau gitu saya ke sana. Kan tujuannya saya pengen lihat itu kan. Benar nggak gini, sama nggak gitu loh. Oke, nah sekarang gini. Kan ini yang sering saya perlihatkan di YouTube kan, Kitab Suci Katolik. Ini sampai tulisannya hilang tuh warna kuningnya. Tadi warna kuning nih, warna emas nih. Emasnya udah hilang karena sering keluar masuk koper. Tidak untuk diperdagangkan. Ya, 2009 dengan pengantar dan catatan lengkap dipersembahkan pada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Ini dong. Yang sering saya perlihatkan itu adalah ini. Sekarang Julia tes dulu, cek dulu. Yang ini kan LAI. Tes dulu, cek 1 Yohanes 5 ayat 7. Sama nggak bunyi dengan sini? Kan itu. Saya pakai Dari kesaksian dalam surga Bapa Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada juga yang memberi sama. Tanda kurungnya sama nggak? Mulainya di mana, berhenti di mana? Tanda kurungnya. Dari mulai di dalam surga. Sama kan? Sama. Saya tunjukin satu, saya lupa ngasih tahu nih. Di depan ada keterangan begini nih. Teks Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia tahun 74. Berarti yang ada di dalam sini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Barunya itu diambil dari sini, punya LAI. Tapi apa nih? Pengantar dan catatan lengkap Lembaga Biblika Indonesia.
Jadi Beda. perjanjian lama dan perjanjian baru yang ada di sini diambil dari LAI tahun 74 yang ini, tapi pengantar dan catatannya dari LBI, Lembaga Biblika Indonesia. Oh, beda lembaga. Beda lembaga. Kalau LAI ini untuk kalangan Protestan, yang LBI ini khusus untuk yang Katolik. Oh, Nah, ya, jadi isinya di sini sama. Cuman ditambahin pengantar dan catatan lengkap oleh Katolik. oh yang tadi di bawah itu ya? Ya, Oh, ya. Di sini bedanya lagi dengan yang ini. Kalau yang ini kan tidak ada kitab yang namanya Deuterokanonika. Iya, 7 betul. kitab yang di sini. Itu aja bedanya. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, tinggal catatannya tolong bacain. Biar baca sendiri gitu. Ayat 7 sampai 8 di dalam surga, di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, baca sendiri kan. Sekarang kalau ragu ini kitab buatan Donditan atau buatan Katolik, kan punya Android. Iya. Nah, buka Play Store. Kayaknya saya sudah ini nih kok. Udah install? Tafsiran? Iya. Tafsiran sudah? Ya sudah. Baru sih, Oh, baru baru. kemarin. Baru kemarin. Kan nonton YouTube-nya Cintan kayaknya. Oke. Oh, itu udah install ya. Udah dibuka isinya 1 Yohanes 5:7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Yang Yerusalem ya. Oke. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Yang Yerusalem. Catatan kakinya dibaca dibandingkan dengan ini sama atau beda? Sama kan? Berarti ini kan bukan Donditan yang bikin kan? Nah, itu buktinya. Jadi buat teman-teman atau orang-orang yang sedang cari informasi yang tidak bisa beli ini, di Android ada nama aplikasinya Tafsiran. Gitu. Ini yang menafsir siapa kok? Ini dari kalangan Katolik, Yang LBI, Biblika itu? LBI. Kan tadi ditulis gini. Pengantar dan catatan lengkap LBI, Lembaga Biblika Indonesia. PL dan PB-nya LAI tahun 74 itu. Maksudnya sumber-sumber kutipan ini dari mana ya? Ya dari kalangan ini Lembaga Biblika Indonesia. Nah, yang saya tahu, yang ditulis di situ itu sama atau mungkin diterjemahkan dari ini. Tadi yang di Play Store itu kan apa namanya aplikasinya Tafsiran, terus yang dibaca kan tafsir dari namanya Yerusalem kan? Iya. Nah ini Yerusalem Bible. Jerusalem. Bahasa apa kok? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ini tahun 66. Musiknya sampai udah pusing gini. Ini baru 66 masih kemarin. Tuh tahun 66 tuh. Mana nih? Ya. Ini bahasa Inggris, ini juga ada ayat, ada catatannya. Ini mungkin menerjemahkan dari sini. Ini ada penulisnya kok. Penulisnya siapa? Penulis apa? Bible atau pengantarnya? Ya kalau Bible ini mah terjemahan juga. Kan penerjemahan Bible kan panjang sekali ya sejarahnya. Tapi yang menulis ini ya lembaga yang menerbitkan Bible ini. Ini 1966. Kalau mereka udah tahu ini tidak asli, kenapa masih dimasukkan ke dalam ini? Oh, kenapa masih dimasukin? Ya itu hanya sebagai catatan bahwa ayat itu di dokumen-dokumen yang lama, yang paling tua, yang dari abad keempat, ayat itu memang nggak ada. Ayat itu tadinya nggak ada. Apa mungkin ini Kristen dan Katolik itu berpikir bahwa kitab suci itu, kalau Muslim kan percaya bahwa kitab suci itu turun, ya, betul kan, dari firman Allah, beneran gitu, yang sehingga tidak boleh dirubah apapun. Apa mereka pikir bahwa kitab suci itu
ya udah, maksudnya kitab-kitab biasa gitu yang ditulis oleh siapapun yang menulis, mau itu bapak-bapak gereja atau rasul seperti itu. Gini, kalau pendeta yang halu, nih pendeta yang halu nih ya, dia akan bilang nih seluruhnya firman Tuhan gitu. Pendeta itu kan bilang begitu. Kalau pendeta yang agak-agak moderat, mereka kan bilang ini sebagian firman Tuhan, sebagian perkataan Nabi, sebagian perkataan sejarawan. Gitu. Jadi kadang-kadang pendeta aja pandangannya beda. Gitu. Tapi kalau nanti ada lagi bilang pendeta, ini semuanya firman Tuhan atas inspirasi Roh Kudus gitu. Tapi kalau ditulis oleh sejarawan kan berarti tidak bisa dibilang kitab suci kan, Bro? Iya. Ini yang menulis dalam tradisi Kristen kira-kira ada 40 penulis dalam rentang waktu 1500 tahun. Bahkan ada kira-kira 5 atau 6 kitab di dalam Bible itu yang tidak diketahui siapa yang nulis. Tapi karena isinya sesuai dengan iman Kristen, tetap dimasukin. Contoh kitab Ibrani, tahu kan? Iya. Itu sebenarnya tidak tahu siapa yang nulis. Oh, saya kira Paulus yang nulis, bukan ya? Orang dulu bilang itu Paulus, tapi ternyata bukan Paulus. Nah, tapi karena tulisannya itu dianggap mirip lah atau sama atau sejalan dengan pemikiran Paulus, kitab itu dimasukin. Nah, jadi kan saya bisa membuktikan bahwa apa yang saya pegang ini hanya gara-gara orang Kristen yang nonton nggak punya. Bisa aja ada pikiran, oh jangan-jangan ini bikinan saya sendiri nih. Tapi ternyata kan di Android ada. Waktu pertama kali saya dengar Koko kasih ayat itu, waktu saya nonton di YouTube, saya sempat berpikir apa saya nanya sama pastor aja ya. Tapi saya dimarahin nggak ya? Kalau saya pinjam. Ada anak muda datang sini, umur 16 tahun. Dia udah tahu ayat itu karena dia juga nonton video saya. Dia nonton video saya juga kira-kira setahun. Jadi dia juga bilang hati saya panas. Handphone saya banting kata gitu. Akhirnya dia bertanya kepada pendetanya karena dia ikut katekisasi di gerejanya. Dia nanya pendetanya, pendeta cuma nanya kamu dapat dari mana, tapi nggak jawab pertanyaannya. Cuma begitu doang. Nah karena nggak dijawab, akhirnya dia datang sini bersahadat. Giliran udah sahadat baru pendetanya marah-marah. Baru saya bilang ya udah kalau gitu pendeta temuin saya, kita debat aja. Saya disuruh nulis surat ke gerejanya, boleh saya kirim surat. Ini udah seminggu lebih, udah ber2 minggu nggak ada jawaban. Tapi kalau Kristen pasti mereka tidak ngakuin sih kok, karena ini kitab suci Katolik. Kalau nggak ngakuin, tadi udah dibaca kan? Iya. PLPB-nya adalah LAI tahun 74, yaitu PLPB-nya. Hanya ada keterangan pengantar dan catatannya dari LBI. Masalah Kristen mau terima ini atau nggak terima ini, kalau Kristen yang jujur, nggak usah baca ini. Di luaran, mau di website, mau di buku-buku, semuanya sepakat dengan ini bahwa ayat itu memang tidak asli. Dan yang tidak asli itu bukan cuma satu, banyak. Tidak asli, tambahan, sisipan, pinjaman, gitu. Pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu. Nah, itu yang saya baca dari 4 Injil. Ada beberapa ayat yang ada di Markus, ada di Lukas, tapi nggak ada di Yohanes atau sebaliknya. Jadi saya mikir, ini mereka nulisnya barengan atau gimana? Ada mau penjelasannya nggak? Boleh kok. Begini, jadi yang namanya 4 saya sebutnya gospel, saya nggak mau sebut Injil. Sekarang Julia sudah menjadi Muslim, jangan sebut ini Injil, jangan. Jangan sebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil, jangan. Ya, kenapa? Karena di Quran juga disebut ada Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Di Quran Injil cuma satu untuk Nabi Isa alaihissalam. Nah ini ada, kalau sebut Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran. Jadi kita sebut aja gospel gitu. Ya. Dari 4 gospel ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ternyata menurut ahli-ahli perjanjian baru nih, yang ditulis pertama tuh yang Markus, bukan Matius. Jangan kira karena cuma Matius paling depan, Matius ditulis duluan, enggak. Markus yang ditulis duluan, kira-kira ditulis antara tahun 65 sampai 70 Masehi, sebelum bait suci kedua dihancurkan tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Ya, Markus dulu nih. Baru kira-kira 10 tahun kemudian, penulis Matius dan penulis
Lukas menyadur dari Markus. Jadi 80% yang ada di Matius berasal dari Markus. 60% yang ada di Lukas berasal dari Markus. Matius dan Lukas juga punya sumber sendiri masing-masing, disebut sumber L dan sumber M. M untuk Matius, L untuk Lukas. Di atasnya lagi ada sumber satu namanya Q. Q itu singkatan dari kata quell dalam bahasa bahasa Jerman, yang artinya kabar berita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Kabar berita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Satu kata dalam bahasa Indonesia apa? Kayak kuis ya. Isu bukan. Isu, apalagi? Gosip nggak sih kok? Gosip. Jadi bisa jadi ini gospel atau gosip gitu kan gitu. Sama-sama gos gitu loh depannya. Nah, terus karena penulis Matius dan penulis Lukas menyadur dari Markus, jadi kan ceritanya kebanyakan sama. Karena ceritanya sama, ketiga gospel ini disebut gospel sinoptik. Ya. Yang Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Gaya bahasanya itu jauh berbeda dengan yang gospel sinoptik ini. Yang Yohanes itu oleh kalangan Kristen dianggap banyak menonjolkan sisi keilahian Yesus gitu. Makanya orang-orang Kristen yang berdebat itu kebanyakan ngambil ayat dari Yohanes. Yang Yohanes ini juga dianggap sebagai tulisan yang disuruh oleh penguasa untuk melawan kelompok Kristen yang lain gitu. Karena pada zaman Gospel Yohanes ini ditulis, ada kelompok Kristen yang lain yang tidak percaya bahwa yang disalib itu Yesus. Siapa? Kelompok Kristen Basilidean namanya. Basilidean ini bilang penyaliban Yesus itu hanya ilusi. Yang disalib itu Simon orang Kirene. Dokumennya masih ada. Baca? Bahasa Inggris kok. Bahasa Inggris. Jangan deh kok bahasa Inggris.